Setelah itu kita cukupkan, kita buka untuk diskusi. Sepakat? Oke, silakan Mas. Jazakallah khair. Syukur artinya usaha untuk mengungkapkan, upaya untuk mengungkapkan rasa terima kasih, dan kebahagiaan. Upaya untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh, upaya untuk mengungkapkan rasa terima kasih atau kebahagiaan atas nikmat yang diperoleh. Perhatikan bagian ini rahasianya. Perhatikan bagian ini. Dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Awas, bagian terakhir ini sangat penting. Ini yang paling penting. Contoh, ya masih ingat teman-teman, dalam duduk di antara dua sujud apa yang kita ucapkan pertama kali? Rabbil firli, ya Allah ampuni aku. Orang yang sudah diampuni oleh Allah, maka cirinya organ tubuhnya akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Lalu kita bersyukur, sujud, ya Allah terima kasih, Engkau ampuni dosaku. Maka ketika Anda bangkit lagi, utamanya selesai sholat kita, maka buktikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu dengan berusaha menjaga tubuh kita untuk digunakan pada hal yang telah Allah tetapkan. Contoh, kata Allah, mata itu hanya boleh melihat yang ini, yang baik-baik, yang tak baik palingkan. Turun Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada pria-pria yang punya iman. Masih ingat tadi di awal, iman bersanding dengan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman bersanding dengan solat. Katakan pada pria-pria yang punya iman, katakan pada pria-pria yang telah solat. Ayat 31-nya waqulil mu'minat, katakan pada perempuan-perempuan yang punya iman, katakan pada perempuan-perempuan yang telah solat, yaghuddu min absarihim, yaghuddna min absarihinna. Pandangannya, matanya gunakan untuk melihat yang baik saja. Jika yang ditatap itu tak baik, maka palingkan. Disebut dengan ghaddul basar. Maka jika Anda ingin mensyukuri nikmat ampunan Allah, maka gunakanlah kemudian tubuh kita untuk digunakan pada semua ketentuan yang telah Allah tetapkan. Mata, apa ketentuan mata? Telinga, apa ketentuan telinga? Lisan, apa ketentuan lisan? Sampai ke ujung kaki. Jelas? Di ketika Anda ingin mendapatkan ampunan Allah, kata Allah, saya ampuni. Baik, buktikan, jaga ampunan itu. Bukan Allah sudah bersihkan, Anda pakai maksiat lagi. Habis sholat bicarain orang lagi, yang dibicarakan kadang-kadang imamnya juga. Sialan tuh imam. Harusnya makmum dia bener, baca kepanjangan, maghrib baca Yasin. Bisa. Baru salam gitu kan. Tuh. Banyaknya di tarawih kan. Waladhdallin amin. Yasin. Malam pertama lagi. Allahu Akbar. Saya pernah tuh, itu baru hari pertama saya jadi santri, begitu masuk pesantren di Garut, imamnya pas angkatan terakhir di kelas paling akhir, kelas 6. Dia baca madnya paling tinggi, paling panjang, yang 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim, 6 harokat. Ya, kalau sekarang bingung, jadikan detik. Kalau kami mengajarkan pakai detik, 1 detik itu 2 harokat. 2 detik 4 harakat, 3 detik 6 harakat. Di detik itu lebih mudah. Tak, tak, tak. Lihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 6 harakat panjang sampai waladhdallin. Jadi ketika dia baca 6 harakat itu kan lewat tadi 3 menit. Al-Fatihah aja. Udah begitu selesai waladhdallin amin Yasin.
Saya hari pertama masuk pesantren, malam pertama tarawih pakai Yasin. Di hati itu begini aja. Tapi Allah Maha Adil. Allahu Akbar. Jadi begitu selesai Yasin, Allahu Akbar. Itu tuh. Tapi tidak harus ditiru tuh yang begitu ya. Ya. Oke, lihat balik sini. Teman-teman fokus. Jadi begitu caranya. Ya, telinga jaga, lisan jaga. Jadi jangan sampai saat sholat diampuni, habis sholat maksiat lagi. Ini menunjukkan ada yang salah dalam sholatnya. Tuh, sampai nangis anak-anak tuh. Banyak yang begitu. Ya sayang, nggak apa, mau coklat. Oke. Ada berapa? Satu orang? Tolong ke belakang. Rizki. Saya tutup. Kalau ini standar ya. Ini yang sering orang keliru. Rizki bisa materi, uang, benda, pakaian, kendaraan, makanan, rumah, dan sebagainya. Oke, kita praktek dulu, fokus, praktek dulu. Kita minta warzuqni, ya Allah berikan aku rizki. Allah jawab. Dan kadang banyak orang tidak sadar, mungkin kesuksesan yang Anda dapatkan sekarang itu atas doa Anda saat sholat. Anda pengen punya kedudukan, kata Allah saya berikan. Anda pengen punya harta, saya berikan. Anda ingin popularitas, sukses karir, saya berikan, kata Allah. Tapi berapa banyak yang Allah berikan atas doa yang dimintakan dan dikabulkan itu kemudian yang disyukuri. Anda sujud, bangun, kata Allah syukuri. Sekarang pertanyaannya, ada orang yang bisa mensyukuri rezeki sampai-sampai Allah ditambah terus, tambah. Saking banyaknya tambahan sampai dia merasa dunia kecil. Dan yang paling dahsyat, ada orang yang nggak megang tapi ketika butuh ada. Itu yang kaya. Ini saking banyaknya nggak kehitung. Mau makan, ada makanan. Pengen beli buah, ada yang beliin buah. Ada makan, ngajak teman malah dibayarin. Ya, jadi apa yang dia kerjakan tuh Allah cukupkan, cukup. Tapi dia aja nggak punya beban. Ya, nggak capek, kendaraan nggak ngurus-ngurus, mau berangkat ada yang jemput. Kadang-kadang dia telunjuk tangan begini, taksi berhenti, gitu kan? Wah, pokoknya luar biasa lah. Betul, pas bayar dibayarin. Nah, bagaimana cara mendapatkan rumus-rumus mudah, dimudahkan oleh Allah? Kata Allah syukuri. Nah, kembali ke konteks tadi di awal, syukur itu menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai ketentuan yang Allah tetapkan. Contoh, maaf, saya tidak bermaksud untuk menyampaikan hal-hal yang kurang berkenaan, tapi ini untuk introspeksi kita. Allah katakan, cari pakaian untuk menutupi aurat. Anda minta, ya Allah warzuqni, berikan saya rezeki. Kata Allah, ini saya kasih. Oke, dari pemberian itu Anda berikan pakaian. Kata Allah, bentuk syukur dari pakaian itu engkau gunakan untuk menutupi aurat. Satu. Berapa banyak kemudian dari hamba yang Allah berikan rezeki itu justru membeli pakaian yang membuka auratnya. Orang tuanya tertutup tapi anaknya terbuka. Jadi kalau dari kecil Anda tanamkan kepada anak, diberikan pakaian yang membuka auratnya, bagaimana saat dewasanya? Itu baru pakaian. Yang kedua, silakan lihat. Kata Allah, gunakan pakaian itu untuk engkau gunakan menampil dengan sempurna saat ibadah. Menghadap kepadaku dengan pakaian yang indah. Turun Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, jika ada panggilan dari masjid maka kenakan pakaian terbaikmu. Saya mau tanya, panggilan apa yang muncul dari masjid? Salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya orang khusyuk itu di pertemuan yang lalu masih ingat? Ketika dia akan menghadap Allah, dia kenakan pakaian terbaiknya. Allah yang panggil. Antum ini dapat undangan Sabtu Ahad yang ngundang manusia. Tampilan luar biasa. Ada yang pesan dulu, jasnya dibikin dulu, sepatunya juga bikin dulu, mereknya ditampilkan dulu. Hanya untuk penuhi undangan manusia. Yang belum tentu memenuhi kebutuhan kita. Yang belum tentu memberikan solusi pada persoalan kita. Diundang makan cuma sekali, nambah nggak bisa.
Ya. Solusi belum tentu hilang. Untuk menghadapi manusia saja, tampilan kita luar biasa. Kata Allah, kenapa ketika aku undang tampilan kau biasa-biasa saja? Kan kurang adil, Bu, Pak, teman-teman. Yang paling unik yang dipakai di olahraga, itu pula yang dipakai dalam sholatnya. Ada yang dipakai kemudian rekreasi, itu pula yang dipakai dalam sholatnya. Apakah salah? Tidak, sah menurut hukum. Tapi untuk bentuk syukur yang sempurna, itu belum paripurna. Jelas sampai sini? Baik. Saya kasih rumus begini. Ini rahasia. Tapi saya coba dan hasilnya luar biasa. Baik, fokus baik-baik ya. Jadi begini. Kalau kita dapat rezeki, sekali lagi ini rahasia. Kalau kita dapat rezeki berupa materi, rumus cepatnya pakai dulu untuk ibadah. Pakai untuk ibadah dulu. Sehingga pertama hisab kita akan ringan di hadapan Allah. Ya. Saya biasanya kadang Allah titipkan kasih pakaian lewat si fulan yang kirim kain, kirim pakaian. Tak pernah saya terima pertama kali kecuali saya coba pakai ibadah dulu. Even itu orang cuma pakai kasih kaos. Pakai sholat sunnah, pakai baca Quran, pakai sholat dulu. Maka apa yang terjadi? Karena semua benda yang akan kita kenakan itu akan bersaksi di hadapan Allah di hari kemudian. Ya, termasuk anggota tubuh. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Jadi mulut dikunci, tangan kaki bersaksi, termasuk benda-benda yang kita puja kita kenakan. Di surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu wa akhrajal ardu wa qala al-insanu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat kiamat itu terjadi, akan ada hisab dan semua benda yang kita pijak, yang kita kenakan akan bersaksi di hadapan Allah. Bayangkan, teman-teman, ketika baju itu tiba-tiba berkata kepada Allah, ya Allah, saya bersaksi, saya pernah dikenakan oleh si fulan ini untuk sholat kepadamu. Ya Allah, saya bersaksi dikenakan oleh si fulan ini, ya Allah, bangun tahajud mengenakan aku. Allahu Akbar. Ya fulan, ketika aku berikan kepadamu nikmat berupa pakaian, apa yang kamu kerjakan? Ya Allah, saya bersaksi, pertama kali saya gunakan untuk memenuhi panggilanmu ke masjid. Maka sepatu itu berkata, benar ya Allah, Anda gunakan. Buka pintu, rumah Anda, masuk ke ruangan kamar Anda, buka kemudian lemari pakaian Anda, coba lihat setiap helai pakaian Anda, berapa banyak yang sudah digunakan untuk ibadah. Jangan-jangan ada di antara pakaian itu yang hanya dipakai untuk menggunakan maksiat saja selama hidup. Maka saran saya, cepat tutupi dengan ibadah sebelum dia bersaksi di hadapan Allah dan memberatkan timbangan Anda pada keburukan. Anda sudah minta motor, sepeda aja belum bisa membawa Anda ke masjid. Ya Allah, aku pengen motor. Kamu ini gimana? Minta motor, beban kamu akan berat. Sepeda aja belum mampu mengantarkan kau ke masjid. Itu si fulan, sepeda dia nggak punya, motor nggak pernah mimpi, mobil nggak pernah berharap. Kakinya bisa dipakai mengantarkan dia ke masjid. Jarak dia ke masjid 2 kilo. Kamu cuma 20 meter ke masjid. Sepeda sudah saya berikan, motor sudah saya limpahkan, mobil saya anugerahkan, mereknya bermacam-macam, belum mengantarkan kau juga. Maka nikmat apalagi yang harus aku berikan kepadamu supaya engkau mau berangkat ke masjid itu? Jadi kalau ada teman-teman mengatakan warzuqni, ini hati-hati ya. Anda meminta dalam salat warzuqni, ya Allah berikan aku rizki, dan sudah Allah limpahkan, tapi rizki itu belum mampu mendekatkan Anda kepada Allah, maka mesti berhati-hati. Jangan-jangan ada istidraj di dalamnya. Istidraj. Limpahan yang terasa nikmat, tapi di balik itu ada kumpulan azab yang sedang menunggu. Maka segera bertobat. Coba dicek, punya sepeda pernah dipakai untuk mengantar ke masjid belum? Pernah dipakai ibadah belum? Punya motor pernah dipakai ibadah belum? Punya mobil pernah dipakai ibadah belum? Pakaian berapa banyak pernah digunakan ibadah? Tulisan pena, handphone berapa banyak dipakai maksiat? Bandingkan dengan taatnya. Nah, semakin banyak ditata oleh kita untuk kepada hal-hal yang baik, syukur, maka semakin Allah akan tambahkan kepada kita nikmatnya. Itu gambarannya. Kalau ada yang macet di pertengahan, bukan karena dihambat, mungkin nikmat yang sudah ada belum dimaksimalkan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai di sini? Oke. Karena itu kita cukupkan dulu sujud yang kedua, selesai kemudian